Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina wa asrafuna wa abdadina wa al-salihun wa nana ta'ala ta'ala wa naqwara jibata wa tadjir wa ibarat wa istighfar wa ibaratana fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ila huda wa ta'ala khair wa wa salam wa rahmati wa barakatuh wa tawab subhanahu wa ta'ala wa muslimina wa asrafuna wa abdadina wa hamdana wa dihniyatina bi niyatihim wa amana bi amalihim wa ghasina bi waqatilihim wa nastajar wa mahir kabir wa hadha an-nafid majlis نستغفر مشاهدة على هدينا وكل خير صالح هدينا مكملة من هدينا من الآخرة إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سيد الإمام الشيخ محمد النووي عليه رحمة الله ونفعنا به بعلومه وعلوم عباده الصالحين في كتابه نصائح العباد وصلات يوم الميعاد إلى أن قال المقالة الثانية عن بعض الحكماء رحمه الله تعالى أربعة من الخصال حسنة وهو ما يتعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل ولكن أربعة منا أحسن الحياء وهو انضباط النفس من شيء حذرا من اللوم فيه من الرجال حسن ولكنه من المرأة أحسن والعدل التوسط بين الإفراط والتفريط من كل أحد حسن ولكنه من الأمراء أي ذوي الولاية أحسن والتوبة الرجوع إلى الله تعالى بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حق الله تعالى من الشيخ حسنة ولكنها من الشاب أحسن والجود عبادة ما ينبغي لا لغرض عوض من الأغنياء حسنا ولكنه من الفقراء أحسن إلى آخر ما قال رب العالمين. Alhamdulillah, walau cuaca dengan suasana hujan yang begitu deras tidak menyurutkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini untuk belajar apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, kemudian disampaikan kembali dari sahabat, kemudian kepada para tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in hingga sampai kepada kita. Tentu apa yang mereka sampaikan adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang berharga di dunia ini setelah iman kepada Allah kecuali al-ilm. Ilmu. Jadi tidak ada sesuatu yang berharga di muka bumi ini setelah iman kepada Allah kecuali ilmu. Satu riwayat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau diberikan pilihan
antara ilmu, tahta dan harta. Nggak ada wanita ya. Harta, tahta, sela nggak ada. Ilmu, harta dan tahta. Maka Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu. Karena beliau memilih ilmu, sehingga harta dan tahta beliau dapatkan. Kalau beliau memilih harta, belum tentu ilmu dan tahta dapatkan. Atau memilih tahta, belum tentu ilmu dan harta didapatkan. Tapi ketika dia pilih ilmu, harta dan tahta didapatkan. Ya. Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ada satu ungkapan syair dari Ibnu Ruslan dalam kitabnya bernama Sofatul Zubad, wal ilmu asna sairul a'mali wa huwa dalilul khairi wal idhar. Wal ilmu asna sairul a'mali. Ilmu adalah paling tingginya pujian di antara sekian banyaknya amal. Jadi pujian terhadap ilmu itu lebih utama, lebih unggul. Kemuliaan terhadap ilmu itu lebih utama dan lebih unggul daripada amal. Wa huwa dalilul khairi wal idhar. Orang yang mencari ilmu, bukti dia selalu mendapatkan kebaikan dan keutamaan. Nah, jadi berharga. Ya, dicari orang kayak gitu. Orang, ya, kita logisnya begini aja. Harta, orang yang berharta jutawan, miliarder, tentu mereka dicari. Kenapa? Karena harta itu dicari. Sehingga mereka dicari, hartawan itu dicari. Karena harta dicari. Ya. Menurut orang ahlu dunia, orang-orang yang cinta dunia, harta berharga. Sehingga mereka juga berharga. Kata orang yang cinta dunia. Nah, begitulah nisbatnya kepada ilmu. Karena hakikatnya yang paling berharga adalah ilmu, sehingga orang yang mempunyai ilmu dicari. Punya kedudukan, punya kemuliaan. Ya, Imam Suyuti rahimahullah beliau pernah mengatakan tidak ada amalan yang lebih aku tidak pernah mendapatkan amalan yang lebih utama dibandingkan mencari ilmu. Ya, aku tidak mendapatkan amal yang lebih utama dibandingkan mencari ilmu. Nah, jangan putus. Apapun kondisinya, apapun resikonya, jangan putus untuk mencari ilmu. Jadi akhir hayat kita adalah sebagai thalabul ilm. Sehingga ketika akhir hayat kita sebagai thalabul ilm, mati syahid. Ya, mati syahid. Tidak ada derajat tidak ada derajat di bawah derajat para nabi kecuali derajatnya para ulama. Baru derajatnya yang lain, para syuhada. Ya, tidak ada derajat setelah kenabian kecuali derajatnya ulama. Andai kata ada nabi setelah Nabi Muhammad, ulama-ulama kelas-kelas kelas-kelas kakap dunia itu udah jadi nabi mungkin. Tapi karena nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah, udah mentak di situ, makin tinggi derajatnya. Jadi cuma status mereka nggak bisa jadi nabi gitu aja. Udah nabi, ulama. Maka katakan bahwa dari khairi wal ibad. Ya, mudah-mudahan aktivitas kita thalabul ilmi senantiasa terus menjadi kebiasaan diri kita, keluarga kita, sehingga Allah tetap bisa kita dalam keadaan thalabul ilmi, mencari ilmu. Nah, sampai pada makalah kata mutiara yang kedua di dalam Rubai. Ya, bab Rubai. Kata mutiara yang kedua, an ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian para hukama rahimahullah.
Arba'atun minal khisal. Ada 4 hal hasanatun. Ya, ada 4 hal kebaikan. Apa hasanah? Wa huwa ma yata'allaq bil madhi. Wa ma yata'allaq bihil madhu fil ajil wa thawabu fil ajil. Apa amal baik itu? Kebaikan apa? Sesuatu yang dipuji dan mendapat sesuatu yang dipuji. Jadi sesuatu yang mendapatkan pujian ketika di dunia dan pahala ketika di akhirat. Itu kebaikan. Ya, ma yata'allaq bihil madhu wat thawabu. Ya, ma yata'allaq bihil madhu al ajil, ya, fil ajil wa thawabu fil ajil. Ya, jadi apa yang jadi kebaikan, kalau tanya apakah hasanah itu, apa kebaikan? Ma yata'allaq bihil madhu fil ajil was thawabu fil ajil. Ya, sesuatu yang akan mendatangkan pujian ketika di dunia dan mendatangkan pahala ketika di akhirat. Itu namanya hasanah. Ya, itu namanya kebaikan. Walakinna arba'atun minna ahsan. Akan tetapi yang 4 ini ada yang lebih baik lagi. Ya, jadi ada baik, ada yang lebih baik. 4 hal. Dikatakan oleh para ulama, cukup satu firman Allah yang berbunyi innallaha yuhibbul muhsinin atau innallaha la ma'al muhsinin, itu menjadi motivasi kita untuk berbuat baik. Cukup. Ya. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin itu sudah cukup memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Teruslah berbuat baik sampai kau mendapatkan kebaikan atau kebaikan yang mendapatkanmu sendiri. Walaupun kebaikan itu kita lakukan udah tahunan, nggak akan sia-sia. Albirru la yubla wa dzatbu la yunsa kama tadi dan kata Nabi Muhammad. Kebaikan itu nggak dilupakan, nggak terlupakan, tercatat sama Allah. Wa dzatbu la yunsa, la yubla, dosa nggak akan sia. Ada kalau kita nggak tobat, ada. Ya, kalau kepada Allah dengan tobat, kepada orang dengan kita maaf. Kama tadi dan sebagaimana kamu lakukan, seperti itulah kau akan dibalas. Itu. Walakin arbatan minha ahsan, akan tapi yang 4 itu lebih baik. Apa yang pertama? Al-haya, malu. Syekh Nawawi mendefinisikan tentang malu, inggibadun nafsi min syai'in. Menolaknya diri min syai'in, dari mengerjakan sesuatu, hadaran minal laumi fi, takut karena malu, takut dipermalukan. Ya, jadi inggibadun nafsi min syai'in hadaran minal laumi fi. Jadi menahannya diri dari mengerjakan sesuatu karena takut dipermalukan. Nah itu malu. Kalau dalam istilah, ya, dalam istilah tasawuf, malu itu apa sih? Sebuah dorongan yang mencegah kita dari perbuatan yang jelek dan merugikan orang lain. Itu malu. Jadi jadi ada dua definisi. Jadi sebuah dorongan yang mencegah kita untuk melakukan perbuatan tidak baik dan merugikan orang lain. Ya, ada merugikan orang lain nih. Kadang-kadang kita berbuat baik merugikan orang lain. Ya, kita berbuat baik. Belum tentu ada orang yang mengambil manfaat dari kebaikan kita. Ya, kita pengen kita berbuat baik pada orang nggak rugi. Ya, jadi orang nggak rugi. Nah itu. Jadi jangan sampai perbuatan baik itu merugikan orang lain. Contoh misalnya, ya, contoh
eh, kita berdoa lah kepada Allah. Ya Allah, berikan saya usaha dan akan saya pekerjakan 1000 pekerja. Secara tidak langsung bagus kan. Berarti biar orang kerja di dia, Allah jadikan lu orang-orang pengangguran. Betul nggak? Allah jadikan dulu orang pengangguran. Ngerugiin orang lain. Walaupun niatnya baik. Atau misalkan, ya Allah, berikan saya harta yang melimpah, saya akan santuni 1000 anak yatim. Berarti biar ada 1000 anak yatim, harus ada 1000 bapak yang meninggal. Baik kan? Tapi nah itu. Dan bagaimana harinya Pak Ustaz? Tetap kita berbuat, minta pertolongan kepada Allah. Ya, jadi karena kebaikan yang kita lakukan, tidak mesti orang bisa mengambil manfaat dari situ. Ya, nggak mesti orang lain mengambil manfaat dari kita, dari kebaikan yang kita lakukan. Makanya jangan merasa bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Jangan merasa paling baik kita, merasa paling banyak amal, merasa paling hebat. Nggak bisa. Karena apa, ada istilah itu dalam tasawuf itu ada tuh. Jadi hasanat kita itu bisa jadi sayiatnya untuk orang lain. Kebaikan kita menjadi sayiat untuk orang lain. Ya. Itu makanya malu itu, definisi malu apa? Sebuah dorongan yang mencegah seseorang dari perbuatan buruk dan merugikan orang lain. Itu namanya haya. Tapi kalau secara bahasa ini ighibatun nafs, menjaga diri dari hal-hal yang mendatangkan dipermalukannya kita terhadap hal tersebut. Al-haya minar rijal hasan. Malu kalau dimiliki laki-laki itu bagus. Malu, bukan malu berbuat baik, bukan malu tampil buat dakwah, bukan. Ya, malu dari laki-laki. Ya, melakukan hal yang tidak layak. Walakin minal marati ahsan. Nah, tapi kalau dari perempuan itu lebih bagus. Laki-laki malu bagus, dari perempuan lebih bagus. Dia harus punya kadar malu yang lebih tinggi daripada kadar malu yang dimiliki laki-laki. Karena apa? Menjaga diri, iffah. Kalau si perempuannya tidak punya malu, maka akan mudah bagi para lelaki yang di hatinya ada kefasikan untuk melakukan hal-hal yang nggak baik buat dia. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya, wala takhda'na bil qawli hatta yuti'a, ya, hatta ya tahu mantiqal bihi fiskun. Jadi jangan kalian melembut-lembutkan suara sampai orang-orang yang ada di hatinya fasik pengen ada sesuatu sama kalian. Jangan. Dia harus kasar laki-laki. Perempuan itu harus kasar. Jadi menampakkan kasarnya pada orang lain dibanding kepada anak dan suami. Itu bagus. Bukan malah lembut. Jadi malu dimiliki laki bagus, dimiliki perempuan lebih bagus. Kalau perempuan udah punya malu, aduh. Kata Rasulullah, al-haya wal iman qarinan. Ida rufiya al-akhar, ida rufiya ahaduhuma rufiya al-akhar. Iman dan haya, iman dan malu itu satu hal yang satu.
Ida rupiah aduhma rupiah. Kalau satu diangkat, satu juga ngikut. Jadi sudah menjadi kesatuan, malu. Jadi ada iman dan malu itu sudah menjadi kesatuan. Ida rupiah aduhma rupiah. Satu diangkat, satu ngikut. Gitu. Ya. Maka ketika dalam satu hadis yang lain, al-imanu bitun wa sab'una bid'atan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Gak nyampe 80. Ya, 73, 74, 75. Gak nyampe 80. Bitun wa sab'un. Kemudian a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil nas. Paling tinggi derajat iman adalah ucapan la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah mencegah orang dari hal yang membahayakan. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Malu bagian daripada sampai di situ. Ya. Jadi malu terhadap diri sendiri, malu terhadap orang lain dan malu terhadap Allah. Kalau udah malu kepada sendiri nggak ada, apalagi pada Allah, apalagi kepada orang lain. Ya, apa kalau malu pada orang lain nggak ada, apalagi malu kepada Allah dan malu pada diri sendiri nggak akan ada. Maka minimal sekali ada dari kita itu malu kepada orang lain. Malu pada orang lain, lumayan. Walaupun sama diri sendiri nggak malu, sama Allah nggak malu. Yang penting malu. Nanti ketika malu sama orang lain ada pada dirinya akan membawa malu kepada diri sendiri. Minimal malu pada orang lain. Kata Rasulullah, istahyu 'alallahi haqqal haya. Lagi kumpul sama sahabat, Rasulullah bilang, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata Rasulullah, sahabat, nastahi minallah alhamdulillah ya Rasulullah. Kita juga malu kepada Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Kemudian kata Rasulullah, laisal murad bidzalik. Bukan itu yang saya maksud. Ya. Kemudian kata Rasulullah, innamal haya minallahi antahfadhal ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Kemudian wa in turidul akhirah tarakad dunya. Ya, wa man fa'ala dzalika faqad haya 'alallahi haqqal haya. Ya, kata Rasulullah, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya malu adalah kau menjaga kepalamu dan apa yang ada dalam kepalamu. Kepala kita ya ada apa? Mata, jaga mata. Kepala kita ada mulut, jaga mulut. Kepala kita ada telinga, jaga telinga. Dan apa yang ada dalamnya, pikiran jaga. Jangan sudon sama orang, jangan bikin jelek. Wal batna wa ma hawa, dan apa yang dalam perut kita dan sekitarnya. Apa sekitar perut? Tangan, kaki, kemaluan, jaga. Ya, dan juga apa yang di dalam perut jaga. Wa in arada zinatal akhirat taraka zinatal dunya. Barang siapa yang ingin akhirat, maka dia tinggalkan kehidupan dunia. Wa man fa'ala dzalika faqad haya minallahi haqqal haya. Orang yang udah begitu, yang melakukan itu berarti dia pernah benar-benar malu kepada Allah. Tuh, ya. Kemudian wal adlu ay at-tawassut bainal ifrat wa tafrid min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara ay tawil wilayah ahsan. Bersikap adil. Apa adil? At-tawassut, tengah-tengah. Bainal ifrat, antara melampaui batas, wa tafrid, medit. Maksudnya terlalu ngebatasi. Ya. Ifrat itu tidak membatasi, tafrid membatasi. Nah, kita tengah-tengah. Bersikap adil min kulli ahad, dari setiap orang itu bagus. Ya, bagus. Apa adil? Wad'u syai' fi mahalli. Meletakkan sesuatu pada porsinya. Itu ada. Kita punya anak 2. 1 laki, 1 perempuan. Ya, 1 laki, 1 perempuan. Kita ngasih yang laki 10.000.
15 20.000, perempuan 10.000. Ya. Kalau kita lihat nggak adil, kudunya sama-sama 20.000 atau sama-sama 10.000. Justru kalau begitu nggak adil. Kenapa? Karena kebutuhan laki itu lebih banyak dibanding kebutuhan perempuan. Kalau perempuan bisa dicukupi dengan suaminya, kalau laki mencukupi dengan keluarga, dia mencukupi keluarganya. Maka dalam hak waris 2:1, laki 2, perempuan 1. Kalau laki hartanya dibagi-bagi sama anak istrinya. Tapi kalau perempuan milik dia sendiri, jadi nafkahi. Ya itulah atur. Kita punya anak yang satu belum berkeluarga, satu udah keluarga. Yang belum keluarga kita kasih 100.000, yang udah berkeluarga kita kasih 300.000. Adil. Ya dia belum berkeluarga, mau beli apa 100.000? Cukup udah. Yang berkeluarga dia banyak anaknya. Betul nafkah buat dirinya, buat anak kita kasih lebih. Nah, itu namanya adil. Buat usai di mahal. Ya bukan sama-sama ini 300.000, 300.000, atau 100.000, 100.000. Justru malah itu nggak adil. Yang banyak kebutuhannya dikasih sedikit. Itu maka adil pada seseorang, pada diri seseorang itu bagus. Lakinna minal umara, tapi dari para pemimpin itu lebih bagus. Maka terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu harus adil. Jangan kelompoknya dia aja yang dipenuhi, yang lainnya enggak. Kelompok dia diperhatiin, yang lainnya enggak. Itu khususnya umum. Jadi bagaimana sebagai pemimpin itu membawa pesan keadilan, membawa pesan kesejahteraan, membawa pesan kebaikan bagi seluruh warganya. Itu seorang pemimpin, bukan mengayakan dirinya atau kelompok dan golongannya. Wa taubatu ar-ruju ilallahi ta'ala bihilil aqdati bihalli uqdatil israri anil qalbi summal qiyamu bikulli haqqillah lillahi ta'ala. Taubat kembali kepada Allah dengan tidak melakukan terus menerus maksiat di dalam hati dan melaksanakan kewajiban dia kepada Allah. Allah itu taubat. Taubat itu adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan ikatan yang terus menerus berlakukan maksiat dalam hati dan melakukan kewajiban dia kepada Allah. Jadi wa taubatu minasy hasanatun. Tobat dari orang yang udah tua, udah lanjut usia itu bagus. Walakinnaha minasyab ahsan. Tapi dari para pemuda itu dulu lebih bagus. Ya, kenapa? Karena emang kalau syekh emang udah waktunya dia tobat. Udah mau dekat lagi. Tapi kalau syab kan dia masih lama dan masih banyak ingin bersenang-senang. Tapi kalau dia cepat kembali kepada Allah itu lebih bagus. Ya. Kemudian wal jud, apa jud? Ai ifadatu mayan bagi lali awadin. Memberikan apa yang pantas, tidak dengan tujuan balasan. Ya, memberikan yang pantas bukan tujuan untuk mendapatkan bala. Minal agniya hasanun. Dermawan dari orang kaya bagus. Walakin nau minal fuqara ahsan. Tapi kalau orang miskin itu lebih bagus. Nah kalau orang kaya ngasih banyak ya mau banyak. Nggak susah. Tapi orang miskin ngasih. Itu dibelah dua itu. Udah sayang buat ini. Allah nggak dikasih, guru dikasih habis. Nah, ini gimana? Udah kasih. Itu bagus. Orang kaya jor. Ya, kaya. Mampu dia. Ya, mampu dia untuk ngasih. Kaya. Kalau orang miskin bingung dia. Ya, bajing ngasihnya benar-benar ikhlas.
Tapi alangkah baiknya kalau ya, para ulama itu jangan dekatnya sama orang miskin, dekatnya sama orang kaya. Kenapa? Karena kalau dekat sama orang miskin, kasihan orang miskin. Dia pengen ngasih, tar kurang, nggak ngasih itu dulu. Dikit nggak enak, banyak habis. Itu mau nggak mau, aduh masih kan. Berat dia. Bisa ada tidak keikhlasan. Kenapa? Ngasihnya karena nggak enak. Tapi kalau orang kaya, daripada hartanya dihabisin poya-poya ke hal-hal yang gak ada manfaat, dia kasih ke ulama. Dia ada manfaatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi tuh orang, wah dia mah Ustaz senangnya sama orang kaya mulu, sama kita. Aduh, ya, ada tujuannya. Ya, kita kan gak pikir begitu. Ya udah kita ambil husnudzon aja. Kalau datang ke ente, ya kalau dia datang ke ente, emang ente ngasih berapa? Berani ngasih berapa ente? Ngasih dikit gak enak itu guru ente. Mau ngasih banyak ente gak punya, ya kan? Udah biarin dekat sama orang kaya. Biar orang kaya itu hartanya aman. Bisa nyamatin dia di akhirat. Kalau dia buat poya-poya, nggak sama di akhirat. Tapi kalau buat guru ente, ya dikasih banyak, selamat dia. Ayo juga ya. Ya jangan, wah dia mau maunya orang kaya mulu. Jangan. Itu berani ngasih berapa sama dia. Ya. Jadi banyak ulama takut dengan mereka itu seperti itu. Takut memberatkan, membalas sehingga dia menjauh. Tapi ada tujuannya. Tapi tetap mereka itu di hati. Jelas ya. Minat lagi ini hasan walakin minal fuqara ahsan. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang ditanyakan, bro? Pinjam pensil, bro. Buat nandain, bro. Ya. Sebelum lanjut ke fikih, kita perkenalkan dulu. Darul Wawatan, produksi pondok pesantren Darul Wawatan Dakwah. Air yang sudah didoakan dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan salawat Nabi Muhammad SAW. Apapun acaranya, minumnya Darul Wawatan. Minum. Bagi yang minat, hubungi admin Ustadz Heru Anwar. Nomornya ada di kolom meja. Nomornya ada di kolom meja. Langsung hubungi admin saja. Dan kalau tes sosro apapun makanannya, sosro minumannya. Kalau dalwatan apapun acaranya, dalwatan minumannya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum masuk fikih. Adab qada'il hajat ya. Udah. Babu gusul udah. Turun gusul udah. Sunan gusul. Sunnah yang mana? Ya. Turun gusul udah ya. Fardu nyaman udah ya. Tayamum ya. Tayamum ya. Astagfirullahaladzim. Berarti syurutut tayamum. Ya syurutut tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Imam Al-Hasan bin Ahmad Al-Qaf hafizallahu wa ra'ahu wa nafa'ana bi bi'ulumi wa ulum ibadil as-salih bidal amin fi kitabih Al-Aham fi fiqh talab al-ilm. Mukhtasar kitab at-taqdat as-sadidah. Ila anqal syurutut tayammumi. Syarat-syarat tayamum sab'atun, ada 7.
Ya, syarat-syarat tayamum ada 7. Asyartul awal an yakuna biturabin. Nah, syarat yang pertama harus menggunakan debu. Ya, syarat yang pertama harus menggunakan debu. Wa syurutut turab, dan syarat debu. Nah, ada syaratnya juga. Jadi nggak sembarang debu. Ya, jadi harus menggunakan debu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ainam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Kalau kau tidak dapat air, maka tayamumlah dengan debu. Ya, sha'id itu debu, sha'idan thayyiban, debu yang bagus, yang baik. Maka ada syaratnya, enggak cuma debu. Ya, perhatikan. Bi wa syurutut turabi, syarat-syaratnya debu, al awwalu an yakuna tahiran. Yang pertama harus suci debunya. Ya. La najisan, bukan debu yang najis. Debu yang kena kencing binatang, kena kotoran binatang, atau debu yang baru dipakai untuk menghilangkan najis moga Allah. Ya, jadi debunya harus suci. Kemudian adyakuna tohuron, debunya suci dan mensucikan. Bukan hanya air aja, tohir mutahhir. Ya, debu juga harus tohir mutahhir, tohuron, suci. La mustamalan, bukan yang baru dipakai. Apa yang mustamal itu? Kalau melihat definisi mustamal di dalam air, beda tentunya dengan definisi mustamal di dalam debu. Ya, kalau suci, kalau mustamal dalam air, mastukmina fi fardil wudu. Ya, wal gusul. Jadi apa yang dipakai untuk wudu yang wajib dan mandi yang wajib, itu air. Ya. Definisi air mustamal. Kalau debu beda. Ya, itu di bawah tuh ada tuh nomor 1. Ya, at-turabul musta'malu, turab yang mustamal, wa ma baqiya 'alal udwi. Ya, debu yang masih menempel di anggota tubuh itu. Debu mustamal. Ma baqiya 'alal udwi, debu yang masih nempel di anggota tubuh. Au tanathara minhu ba'dal masah, atau yang menyebar di bawah, ya, yang berjatuhan, tanathara yang berjatuhan, minhu dari anggota tubuh, ba'dal mashi, setelah mengusap. Ya, mulai banyak nyamuk. Ya, setelah mengusap. Wa kadzalika mastu'mila fi izalatin najasa, begitu juga debu yang baru kita pakai untuk menghilangkan najis. Maksudnya najis mugola. Itu namanya debu mustamal. Jadi definisi debu mustamal dengan air mustamal beda. Walaupun esensinya sama aja, nggak boleh dipakai. Cuma definisinya aja yang beda. Kemudian an yakuna asalisu an yakuna khalisan. Yang ketiga, benar-benar murni debu. Khalisan, benar-benar debu murni. La muhtalitan bighairihi walau qalilan, tidak bercampur dengan selain debu walaupun sedikit. Kecampuran pasir enggak. Kecampuran debu kecampuran terigu enggak. Kenapa enggak boleh kecampuran? Karena kalau kecampuran berarti akan ada anggota tubuh yang enggak kena debu tapi kenanya sagu, terigu atau pasir. Itu sehingga enggak boleh. Harus benar-benar murni debu, enggak boleh kecampur apa-apa. Alasannya apa? Ya, agar anggota yang diusap benar-benar tersentuh dengan debu. Kalau kecampuran, nah nanti ada anggota yang nggak kesentuh dengan debu,
tapi kesentuhnya dengan terigu misalkan, nggak sah tayamumnya. Itu kan, jadi harus benar-benar murni debu. Asa arabi an yakuna lahu gubar. Dia debunya harus punya gubar. Gubar itu debu yang berterbangan. Baisu yalsiku bil udbi. Sekiranya dia bisa nempel. Kan ada debu yang nggak nempel. Biasanya debu-debu yang kasar. Ya, kasar gitu. Kalau kita tempelin jatuh, sisa yang kecil-kecil. Nah itu masih gubar. Yang kecil-kecil itu yang nempel, itu namanya gubar. Kita hilangin dengan gini-gini kan. Kita gini-gini baru hilang. Bang, kalau kita giniin doang, yang debu-debu kasar nempel, apa jatuh. Tapi kalau debu-debu yang halus nempel, nah itu yang dimaksud debu-debu yang halus. Lahu gubar. Sekiranya ketika kita pakai dia nempel. Tuh, debunya harus seperti itu. Jelas sampai sini? Jadi syarat debunya an yakuna tahiran, an yakuna mutahiran, an yakuna khalisan, an yakuna lahu gubar. Debu gubar itu debu-debu kecil yang bisa nempel di anggota tubuh. Ya, di anggota tayamum. Bialsiku bil udwi yang sekiranya bisa nempel ke anggota tayamum. Kemudian an ya asyatu sani, syarat yang kedua. An yaksidahu ay yaksidaturab. Ada maksud untuk mengambil debu. Ada maksud mengambil debu. Maksudnya begini. Ini debu nih. Inilah maksud. Ya, kemudian baru kita usap. Ada yang kita usap, ada kita usap tapi nggak maksud. Contoh misalkan debu terbang. Ya, kita gini. Itu nggak ada gosip. Tapi debu gosip kepada kita, bukan kita gosip debu. Lain kalau kita debu terbang kita gini kan. Langsung. Nggak apa-apa. Itu ada gosip. Gosip mengambil debu, kemudian kita tempelkan ke muka. Tapi kalau debu lagi terbang kita gini-gini. Itu nggak ada gosip. Justru debu yang gosip kepada kita. Bukan kita gosip kepada debu. Jadi harus ada maksud dalam mengambil debu. Asyatu tsalis an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Ya. Mengusap wajah dengan kedua tangan. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Ya, dengan 2 kali pukulan. Itu yang mutamat. Ada yang bilang cukup 1 kali pukulan muka dan tangan. Kalau bisa cukup. Nah itu nggak mutamat dan susah. Maka umumnya dengan 2 kali pukul bidorbatain. Dorbatun buat wajah. 1 pukulan buat wajah, 1 pukulan buat tangan. Nawaitu doa, nawaitu tayyumai. Nah, kemudian ya baru kedua tangan. Itu ngusap. Ya amyan sahah wajahu wa yadeh. Cara masahnya ya gampang. Normal gini aja nggak apa-apa. Ini gini nggak apa-apa. Biasa. Ya, sunnahnya bagaimana sunnahnya? Sunnah dalam mengusap. Ya, sunnah dalam mengusap. Nih. Ya, sunnah dalam mengusap. Ini tangan, kita ngusap tangan kiri. Kita bertamu. Nawaitu tayammum li rafil hadasil asghar. Apa? Nawaitu ini. Ya, ini kita debu. Nawaitu tayammum li istibahati fardhu shalah. Nah, kemudian tangan. Ya, pukulan kedua. Nih, ini sunahnya begini. Jari kiri tempelin di punggungnya jari kanan. Ya, tengah maaf bukan jari sini. Jadi jari kanan tempelin ke batnul kap. Jarinya ntar belakangan. Ya jadi begini modelnya. Jalanin. Sampai pergelangan jari kita nekuk. Yang jempol tahan. Terus ke bawah. Putar. Tangan kita yang muter.
baru jempol temuin ke jempol. Itu sunnahnya. Yang kiri juga begitu. Ini kiri. Ya. Ambil kiri. Set. Pegangan tangan. Set. Putar tangan kiri kita. Tek. Terus masuk ke ini. Jempol ketemu jempol. Tes. Paham gak caranya? Paham ya? Itu cara sunnah. Mau cara bagaimana ya bebas. Salah. Nggak disyaratkan harus seperti tadi. Gitu. Bebas. Yang penting ada mengusap wajah dan mengusap tangan. Asyartur rabi an yuzilan najasa awalan. Syarat yang keempat harus dihilangkan najisnya terlebih dahulu. Di anna tayammama taharatud dhaifah. Ya, harus dihilangkan najis terlebih dahulu karena tayamum merupakan alat bersuci yang bersifat lemah. Beda kalau wudu kuat. Ya, karena tayamum bersifat lemah. Karena maka ketika tayamum nggak boleh tayamum sebelum masuk waktu, harus masuk waktu nanti diantara syarat-syaratnya itu. Nggak boleh sholat duhur tayamumnya jam 11, nggak boleh. Tayamumnya harus setelah masuk waktu duhur. Ya begitu nanti. Ya harus dadakan, gitu. Nggak boleh duluan. Ya, jadi masuk waktu belum masuk tayamum duluan nggak boleh. Beda kalau wudu boleh. Ya ada syaratnya. Ya jadi anyuzilan najasah harus dihilangkan najisnya dulu. Kenapa? Karena tayamum adalah tohara yang lemah. Sampai sini bisa dipaham? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Rabbana taqabbal minna Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana lamna wa annana ala ladha ashrabna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana awrati amin rawati faghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal iqa
وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صبا والمسلمين أجمعين رب فاسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم أدى الهبي وآله وزار إذا تتوسس بي والحمد بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم mahabbatin. Maaf pemirsa diserang sama nyamuk jadi punya sovel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.